Pemirsa, keluarga santri yang menjadi korban runtuhnya musola Pondok Pesantren Al-Hozini Sidoarjo, Jawa Timur berharap korban bisa segera dievakuasi. Salah satunya yakni keluarga santri H yang viral lantaran video upaya penyelamatannya oleh tim SAR gabungan. Ya, Haikal, kamu yang sakit apa nak? Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Keluarga santri yang menjadi korban runtuhnya musola Pondok Pesantren Al-Hozini Sidoarjo, Jawa Timur hingga kini terus menanti kepastian dan berharap korban bisa segera dievakuasi. Salah satunya yakni keluarga santri Haikal. Video Haikal yang terjebak di bawah reruntuhan dan tengah diupayakan untuk dievakuasi viral di media sosial. Ya, Haikal, kamu yang sakit apa nak? Semuanya sakit. Dalam video viral itu, tim SAR gabungan mendengar suara dua korban yang meminta pertolongan. Ternyata, kedua suara itu berhasil diidentifikasi, yakni suara santri Yusuf dan Haikal. Yusuf berhasil dievakuasi pada Senin 29 September lalu, sementara Haikal masih belum berhasil dievakuasi karena sulitnya medan. Keluarga Haikal pun berharap proses evakuasi bisa segera dilakukan. Bahkan mereka rela menginap di RSUD Notopuro Sidoarjo sejak Selasa dengan harapan Haikal bisa segera dievakuasi dan dirujuk ke rumah sakit untuk perawatan. Sebelumnya ada firasat atau seperti apa waktu sebelum kejadian? Nggak tahu, ibunya katanya mimpi apa tahu. Anaknya itu biasanya ngebel, kalau jam 1 ngebel gitu. Minta makanan, minta di itu gojekin itu. Pas itu udah ngebel anaknya itu. Ada apa kok anak ini nggak bisa makan gitu. Diketahui puluhan santri masih terjebak di bawah reruntuhan bangunan musola yang ambruk. Berbagai upaya pun terus dilakukan tim SAR gabungan meski sempat terkendala struktur bangunan yang tak stabil. Nanda Andrianta, Berita 1, Sidoarjo, Jawa Timur. Pemirsa, kita akan memantau update terkini di lokasi. Ada rekan kami reporter Berita 1 Juan Guardiola serta juru kamera Rahmat Aminuddin di sana. Selamat sore, Juan. Apakah ada informasi terbaru dari lokasi? Silakan, Juan. Ya, selamat sore Said dan pemirsa Berita 1. Memang jika kami bisa mengabarkan informasi terkini, di belakang saya merupakan posko dari BNPB di mana para wali dari santri ataupun korban, baik itu orang tua maupun kerabat ini berkumpul atau ini menjadi titik pusat di mana juga BPBD menyediakan data jumlah korban terbaru. Namun hingga saat ini data tersebut masih menunjukkan angka jumlah korban ini masih di angka 100, yakni 97 orang selamat dan 3 orang dilaporkan meninggal dunia. Tetapi memang tadi kami sempat melihat berdasarkan pantauan kami, ada 2 mobil ambulan yang bergerak dari Pondok Pesantren Al-Hozini menuju ke RS ataupun rumah sakit, dan ini diduga mobil tersebut membawa 2 korban yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Namun informasi yang kami terima sejauh ini, 1 mobil tersebut dilaporkan membawa 1 korban namun dilaporkan meninggal dunia. Tetapi untuk 1 mobil diantaranya ini membawa korban yang kondisinya memang kami belum bisa memastikan karena sudah dibawa ataupun dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, Said, tadi kami mengikuti konferensi pers yang diadakan oleh pihak BNPB dan juga Basarnas bahwa sejauh ini yang menjadi prioritas dari proses evakuasi adalah pencarian, pertolongan dan penyelamatan dari para korban, karena Basarnas mengungkapkan bahwa mereka telah menemukan 15 titik korban di reruntuhan dari bangunan musola di Pondok Pesantren Al-Hozini. Dari 15 titik tersebut diinformasikan ada 8 titik korban yang
berstatus hitam atau berwarna hitam, yang artinya kemungkinan besar 8 korban ini tidak dikonfirmasi merespon. Sementara 7 titik korban lainnya ini diinformasikan bahwa mereka masih merespon. Dan update terbarunya, 1 korban tersebut sempat berhasil diraih tangan ke tangan oleh tim SAR gabungan, tetapi memang karena kondisi dari reruntuhan tersebut bermaterial beton, sehingga ini memang menjadi kendala dalam proses evakuasi. Nah, untuk 6 korban lainnya memang posisinya lebih dalam dibandingkan 1 korban tersebut, dan hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan upaya evakuasi dengan teknik menggunakan detektor dan drone thermal, atau ini tujuannya untuk mendeteksi suhu tubuh, sehingga memang kawasan dari Pondok Pesantren Al-Hos ini, khususnya di area musola yang pada tanggal 29 September lalu terjadi runtuh atau ambruk gitu ya, saat ini kondisinya sedang di-steril atau di-clear area, sehingga yang bisa mengakses dari reruntuhan tersebut hanya pihak dari tim SAR gabungan dan pihak berwenang saja, dan artinya ini tidak terbuka untuk umum. Kemudian juga saat ini Basarnas sedang mengejar golden time atau rentan waktu kritis selama 3 kali 24 jam, artinya 72 jam ini pihak Basarnas juga tim SAR gabungan ini terus melakukan upaya evakuasi, terutama pada 7 korban yang berstatus merah, karena diduga masih dalam kondisi yang hidup dan sangat perlu untuk diselamatkan. Dalam hal ini, pihak tim SAR gabungan juga mengkonfirmasi bahwa mereka memakan waktu yang cukup lama bukan karena alat yang kurang. Alat sangat lengkap dari pihak tim SAR gabungan, tetapi memang karena kondisi dari struktur bangunan ini yang runtuh dan tergolong kategori pancake atau reruntuhan yang bertubi-tubi seperti itu. Dan namun memang dalam proses evakuasi ini tim SAR gabungan mengutamakan kehati-hatian, karena memang sesuai dengan visi mereka bahwa 1 nyawa itu sangat berharga. Sementara itu, Said, kami juga bisa menginformasikan bahwa tadi sekitar pukul 14.34 waktu Indonesia Barat, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf ini sempat meninjau langsung lokasi dari Pondok Pesantren Al-Hos ini, dan sempat juga memberikan keterangan kepada awak media bahwa sejauh ini Menteri Sosial telah memberikan bantuan kepada wali santri, baik itu kerabat maupun orang tua dari korban, berupa dapur umum, kasur, pakaian, obat-obatan, dan lain sebagainya. Dan Mensos juga memberikan dukungan kebutuhan dasar supaya kebutuhannya para wali santri yang saat ini menunggu di posko yang berada di belakang saya ini, kebutuhannya bisa tercukupi ataupun juga terpenuhi, termasuk juga kebutuhan air bersih. Sementara itu nantinya Mensos ini akan berkolaborasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota untuk nantinya bisa mendukung pengobatan korban yang saat ini dirawat dan dalam penanganan medis di rumah sakit, baik itu RSUD Notopuro Sidoarjo maupun RS Siti Hajar. Ini pengobatannya hingga tuntas, dipastikan hingga tuntas, baik itu yang luka ringan maupun yang luka berat. Sementara juga Mensos menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan atensi penuh terhadap peristiwa ini dan berharap semua bisa bekerja dengan baik hingga tuntas. Sementara demikian, Said. Baik, Juan, hari ini ada 1 korban yang dievakuasi dan dinyatakan meninggal dunia, begitu artinya sudah ada 4 total korban yang meninggal dunia. Sementara petugas masih berusaha mengevakuasi, ada 15 titik tadi yang Anda katakan ditemukan, 7 diantaranya masih berstatus merah. Terima kasih, Juan Guardiola melaporkan langsung dari Sidoarjo. Selamat kembali bertugas, teman-teman. Bersama Menteri Sosial Syaifullah